Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatun Nadifa, NIM E 2019-2059, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro Islam yang telah diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis. Langsung saja. Uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa jenis uang menurut bahan dan pembuatannya. Yang pertama logam, perak, dan emas. Jenis-jenis uang terdiri dari kertas dan giral. Uang kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh bank berupa uang kertas atau logam. Yang kedua, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank berupa cek atau giro. Fungsi uang menurut ekonomi Islam adalah sebagai alat tukar. Selanjutnya tentang inflasi. Apa sih pengertian inflasi itu? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Adapun beberapa macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap, itu di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi menengah antara 10-30% setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi di atas 100% setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Yang kedua, cross inflation atau inflasi penawaran. Inflasi permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat permintaan masyarakat akan macam barang terlalu kuat. Yang kedua itu inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan asal dari inflasi itu ada 2. Yang pertama dari dalam negeri, yang kedua dari luar negeri. Sebab-sebab dari inflasi. Apa sih sebab-sebabnya? Yang pertama itu inflasi permintaan, demand pull inflation. Inflasi ini dapat terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran, di mana inflasi ini mengandung unsur demand pull dan cross pass. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama, natural inflation. Yang kedua, human error inflation. Dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu salah satunya adalah meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang non-primer dan mewah. Bagaimana solusi inflasi dalam ekonomi Islam? Solusinya dengan adanya kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatannya. Selanjutnya, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Ada beberapa macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Dan adapun beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Apa sih dampak dari pengangguran itu sendiri? Dampak dari pengangguran itu yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya asumsial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, terjadinya kemiskinan. Ada beberapa penyebab pengangguran.
Yang pertama, tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerjaan. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Perubahan teknologi waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Cara mengatasi pengangguran, yang pertama, informasi lapangan kerja. Kita harus memperbanyak informasi tentang lapangan kerja. Yang kedua, memberikan perhatian pekerja. Yang ketiga, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran hiyariyah atau pilihan solusi pengangguran perspektif ekonomi, yaitu yang pertama mekanisme individu, yang kedua mekanisme sosial ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.